Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Herman. Untuk yang belum subscribe, gue ingetin subscribe dulu channel gue. Terus kalau misal video ini membantu juga jangan lupa like video ini. Terus kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di komen. Jadi video kali ini gue mau jelasin tentang bagaimana pendaftaran dan program seleksi magang Jepang lewat IMM Jepang. Jadi program IM Jepang itu program yang resmi dari pemerintah. Terus ini juga video lanjutan dari video yang gue upload minggu kemarin yang bahas tentang cara bagaimana bisa kerja di Jepang. Kalian yang belum nonton video yang gue upload minggu kemarin bisa nonton videonya di link di atas ini. Sebelumnya gue ceritain bagaimana gue bisa kerja di Jepang sekarang ini. Jadi pertama dulu gua itu kerja di Karawang di pabrik otomotif di Karawang selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu gua habis kontrak. Karena habis kontrak gua kan nganggur di Karawang selama 2 bulanan. Gua nganggur nyari-nyari kerja kesana kemari tapi nggak dapat. Jadi karena ya tabungan gua udah mulai menipis selama 2 bulan itu, terus gua telepon ke kakak gua, terus gua diskusi lah gimana ini mau pulang apa mau nyari kerja lagi di Karawang gitu. Terus kakak gua nyaranin ke Korea, malah sebenarnya awal-awal dia nyaranin ke Korea karena ada temennya yang kerja di Korea juga. Terus habis itu gua dikenalin sama temennya kakak gua itu yang di Korea. Terus gua nanya-nanya sama temennya kakak gua itu bagaimana caranya bisa kerja ke Korea gitu. Gua nanya-nanya gimana prosesnya, gimana daftarnya gitu. Tapi malah dianya nyaranin ke gua buat ke Jepang aja gitu, karena usia gua dulu juga masih lumayan muda lah. Kayak kalau ke Jepang kan soalnya ada batasan usia kalau apa magang ke Jepang itu. Kalau ke Korea mah agak tuaan dikit nggak apa-apa gitu. Jadi karena temennya kakak gua itu nyaranin ke Jepang, terus gua mikir-mikir ya ke Jepang pun kayaknya nggak masalah juga. Terus gua ikut program magang Jepang IM Jepang ini. Pertama-tama gua jelasin cara pendaftaran, mulai pendaftaran program magang Jepangnya dari awal ya. Pertama kali itu, ya pertama kali menurut gua itu kalian harus punya niat dulu, niat yang kuat, niat yang bulat, biar kalian itu di jalannya dalam proses seleksinya itu kalian itu ya selalu semangat gitu. Terus jangan lupa juga kalian itu sebelum daftar itu kalian diskusi sama keluarga kalian, biar ya kalau ada dukungan dari keluarga itu ya kita jalannya itu nanti enak aja kalau ada dukungan gitu kan. Jangan lupa juga yang terakhir juga doa, karena doa itu ya pengaruhnya lumayan besar soalnya. Kalau kalian udah dapat dukungan dari keluarga, udah benar-benar niat, selanjutnya kalian cari LPK yang bagus. Misalkan di kota kalian ada beberapa LPK, biasanya pasti ada di per kota itu ada LPK. Jadi misal ada 3 LPK di kota kalian, atau mungkin kota sebelah gitu, nggak apa-apa, nggak begitu jauh-jauh, yang penting gitu kan biar iri duit buat transportnya gitu. Misal ada 3 LPK di kota kalian, kalian samperin satu-satu, itu kalian tanya-tanya di LPK itu bagaimana tentang apa proses ke Jepangnya. Kalian tanya-tanya aja terus minta brosurnya. Biasanya di LPK pasti ada brosurnya. Kalian bawa pulang, terus kalian bandingin tuh tadi yang kalian datengin LPK-nya itu, bandingin satu-satu, brosurnya juga bandingin. Bagaimana menurut kalian mana yang LPK-nya ya menurut kalian murah, terus meyakinkan, biaya pembiayaannya terbuka gitu misalnya. Selanjutnya kalau kalian udah yakin sama LPK pilihan kalian yang kalian udah bandingin tadi, terus kalian daftar ke LPK itu. Daftar aja, terus ya terus minta arahan sama orang LPK-nya yang punya LPK atau CNC-nya, minta arahan. Biasanya pendaftaran administrasi di LPK itu kurang lebih ya, kalau gua dulu mah 3,5 juta
sampai 4 jutaan gitulah, antara 4 jutaan kurang lebih lah buat pendaftarannya aja itu. Terus tapi selanjutnya nanti masih ada. Terus pertama kali masuk LPK itu biasanya belajar buat persiapan praseleksi magang Jepangnya itu. Jadi praseleksi itu ada tes, satu ada matematika, terus ada tes FMD atau fisik, mental, dan disiplin. FMD itu tesnya ada lari 3 km, ada push up 35 kali, sama sit up 25 kali. Habis itu juga ada tes kesemaptaan. Kesemaptaan itu adalah pengecekan tubuh. Apa kalian itu tinggi badan kalian berapa? Jadi minimal tinggi badan itu harus 162 cm, berat badannya minimal 50 kilo, dan kalian nggak boleh ada tato, ada tindik, terus nggak boleh juga ada penyakit kulit, terus nggak boleh juga ada patah tulang atau kecelakaan yang fatal. Kalian pernah kecelakaan gitu yang fatal nggak boleh juga. Terus gigi juga nggak boleh ada yang berlubang gitu. Kalau ada gigi yang bermasalah, mendingan sebelumnya kalian berubah dulu. Misalkan berlubang ya kalian tambal dulu atau kalian cabut sekalian. Terus setelah itu ada juga tes wawancara. Tes wawancara itu udah ada orang Jepangnya juga loh. Pas kalian belajar di LPK awal-awal, gue saranin kalian harus semangat bener-bener. Larinya harus kuat, push up-nya juga harus kuat 35 kali, sit up-nya juga harus kuat. Terus pokoknya persiapannya yang mateng banget biar kalian lolos di tes ini. Sambil belajar di LPK, kalian juga tanya kepada gurunya atau kepada pemilik LPK-nya tentang jadwal seleksi program magang Jepangnya. Biasanya jadwal seleksinya itu keluar di internet. Jadi kalian bisa cek sendiri di webnya itu kemenakertrans.go.id atau apa gitu. Pokoknya mendingan tanya aja ke senseinya, pasti tahu senseinya itu. Kalau udah keluar jadwal seleksinya, kalian buru-buru daftar karena biasanya tes seleksi itu kuotanya nggak banyak. Jadi kalian harus cepet-cepet sebelum kehabisan kuota. Sorry, suara gua agak bideng karena masih agak pilek gini, masih agak dingin di sini. Gua lanjutin lagi. Kalau udah keluar itu kalian harus cepet-cepet daftar biar gak kehabisan kuota. Kalau udah daftar, kalian matangin lagi persiapannya buat praseleksi itu. Jadi daftarnya itu biasanya di Disnaker kota. Kalau misalnya di Jogja itu di Disnakertan Jogja itu ada di situ daftarnya. Terus biasanya tesnya itu kalau kalian daftarnya di Jogja, kalian tesnya pun juga di Jogja biasanya gitu. Sampai tes pelatihan daerah pun juga di Jogja biasanya. Kalau kalian udah, misalkan kalian lolos tes praseleksi ini, selanjutnya yaitu kalian tes medical check up. Medical check up ini di rumah sakit yang ditunjuk oleh IM Jepang. Misalkan, tapi nggak sesuai kota biasanya juga ada. Kayak gua dulu tesnya di Jogja tapi medical check upnya di Semarang. Biaya medical check up ini kurang lebih 1 jutaan. Gua dulu 1 jutaan lah kurang lebih. Terus medical check up ini nungguin hasilnya kurang lebih berapa, 2 mingguan. Nanti keluar juga di internet hasilnya itu, lolos enggaknya medical check up. Jadi kalau kalian yang misalnya ngerokok atau sering minum-minum begitu, ya biar lolos medical check up kalian mendingan berhenti dulu rokok, berhenti juga minum-minum. Jadi ya mulai cara hidup sehat biar kalian lolos medical check up itu. Selanjutnya kalau kalian udah lolos tes medical check up, nanti ada tes bahasa Jepangnya juga. Tes bahasa Jepangnya itu ada bukunya nanti di LPK itu, buku paket gitu, agak tebal gitu. Itu nanti tesnya itu. Tapi ya itu lumayan susah sih kalau awal-awal. Itu namanya tes Kakunin. Terus kalau udah tes Kakunin selesai, selanjutnya kalian itu disuruh buat paspor. Buatnya paspor itu di kantor imigrasi terdekat
dari daerah kalian. Misal kalau gua dulu rumahnya gua kan Temanggung, kantor imigrasi terdekatnya itu di Wonosobo, jadi gua buatnya di Wonosobo. Itu biayanya kurang lebih 400 ribuan, 400 ribuan dulu gua. Terus kalau kalau udah buat paspor, selanjutnya kalian itu ada pelatihan daerah. Pelatihan daerah itu dari misalnya kalian tesnya di Jogja, terus pelatihan daerahnya juga di Jogja biasanya. Pelatihan daerah itu prosesnya 2 bulan. Terus di sini itu cukup memakan biaya. Menurut gua di pelatihan daerah itu lumayan kita keluar uang banyak, karena keluar buat makan, terus buat kos, ya buat kebutuhan proses pelatihan itu lumayan keluar lah. Gua dulu sekitar habis 5 jutaan kayaknya di pelatihan daerah ini. Terus di pelatihan daerah ini kalian harus benar-benar kuat mental, harus bermental baja benar-benar, karena di sini kalian benar-benar digembleng. Di sini itu kalian harus bangun pagi, terus latihan FMD itu yang tadi itu lari, terus push up, sit up itu latihan tiap hari. Terus juga kalian itu pelajaran bahasa Jepangnya itu lumayan padat dari pagi sampai sore, terus masih dikasih PR yang banyak. Kadang PR-nya itu bisa bikin kalian gak tidur semalaman. Terus dari PR juga itu, terus misalkan kalian melanggar peraturan juga kalian dapat sanksi. Nanti itu sanksi itu biasanya kalian juga dijadiin PR. Jadi kalau kalian dapat sanksi itu bisa nggak tidur semalaman beneran. Terus kalau udah selesai pelatihan daerah, selanjutnya pelatihan pusat. Pelatihan pusat dulu gua di GVS Bekasi, tapi sekarang udah pindah di Lembang, Bandung. Kalau di GVS itu berat banget karena di sana panas, udaranya juga ya tahu sendirilah Bekasi itu gimana. Di pelatihan pusat juga kalian harus benar-benar punya mental baja, karena di sana lebih digembleng daripada di pelatihan daerah. Karena di pelatihan pusat ini juga udah ada senseinya orang Jepang, jadi ketat banget. PR-nya juga lebih banyak, acaranya juga lebih padat, jadi benar-benar capek dan benar-benar digembleng. Kalau kalian udah lolos pelatihan pusat selama 2 bulan, terus selanjutnya adalah kalian berangkat ke Jepang. Tapi setelah kalian berangkat ke Jepang pun kalian belum selesai pelatihannya. Ke Jepang pun kalian masih dikumpulin lagi di training center di Jepang selama 1 bulan, pelatihan lagi di training center itu. Tapi pelatihan di training center ini ya menurut gua ini tempat, ya proses yang paling enak menurut gua di training center itu, karena kita udah di Jepang, udah yang ibaratnya kita udah tenang, udah berangkat. Terus di sana juga belajarnya asik menurut gua, kita belajar bareng-bareng sama orang Vietnam, orang Thailand gitu. Itu seru banget beneran. Itu saat-saat paling menyenangkan di training center itu. Tapi walaupun menyenangkan juga, kalian harus tetap jaga jaga sopan santun, jangan asal-asalan. Karena dulu teman gua juga ada yang dipulangin udah sampai training center padahal udah di Jepang, karena dia ketahuan mencuri, terus dia dipulangin. Itu udah parah banget, itu udah sampai Jepang belum kerja malah udah pulang. Itu sayang banget udah sampai situ. Terus kalau kalian udah selesai pelatihan di training center selama 1 bulan, selanjutnya kalian dibagi ke perusahaannya masing-masing, udah mulai kerja sejak itu. Oke, terus dari semua proses tadi, dari pendaftaran sampai kalian berangkat ke Jepang ya, sampai berangkat ke Jepangnya, prosesnya itu kurang lebih selama 1 tahunan. Ya secepat-cepatnya gua itu lumayan cepet, karena prosesnya gua lancar alhamdulillah, lolos semua, lolos terus tiap tes, jadi nggak pernah ada yang ulang. Prosesnya itu selama 10 bulan itu udah cepet. Gua dulu selama 10 bulan prosesnya, sampai dari pendaftaran sampai berangkat. Biayanya juga kurang lebih, kalau di IM Jepang itu biayanya kurang lebih 30 jutaan itu udah sampai berangkat. Kalau gua dulu habis sekitar 22 jutaan, karena gua prosesnya cepet,
lancar. Juga itu pas gua masuk LPK selang 1 bulan itu langsung ada seleksi, terus gua langsung ikut. Alhamdulillah itu langsung lolos, dan sampai berangkat itu lolos terus, lancar alhamdulillah. Jadi cepat, dan biaya yang dikeluarin pun gak begitu banyak. Dari anak-anak yang pengen ke Jepang yang sering tanya ke gua, biasanya mereka itu pasti langsung down pas denger biayanya 30 juta gitu. Kak, kelihatan gede banget gitu kan. Ya emang gede. Jadi biasanya kalian itu pada down pas denger biayanya, ya kan. Sebenarnya 30 juta itu kalian kalau udah berangkat ke Jepang pasti balik modal. Gajian ya mungkin 2 bulan 3 bulan pasti balik modal uang itu. Selanjutnya, kalau masalah biaya nanti gua bahas lagi di video selanjutnya. Jadi jangan lupa tonton video gua selanjutnya. Gua nanti kasih tahu gimana biar kalian itu biayanya bisa lancar, gak perlu ngutang. Tentang biaya nanti gua jelasin lagi di video gua selanjutnya. Makanya jangan lupa tonton lagi video gua selanjutnya. Gua kasih tip bagaimana kalian bisa dapat biaya proses itu tapi nggak perlu ngutang. Jadi gua kasih tips-tipsnya nanti. Jadi jangan lupa tonton lagi video gua selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe, gua ingetin lagi, subscribe channel gua. Kalau video ini bermanfaat, kasih like. Kalau ada yang masih bingung, bisa kalian komen di komentar, atau kalian bisa tanya gua private di Facebook atau di Instagram. Ada di channel gua Facebook sama Instagramnya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.